Teman-teman semuanya, hari ini saya happy banget. Happy banget dan ini special banget edition dari podcast kita kali ini. Kenapa? Karena saya kedatangan tamu, sahabat baik saya waktu kuliah di Melbourne yang udah 25 tahun kagak ketemu. Dan ini reunian kita ya, Siap. Van ya. Dan kita kepikiran aja gini, daripada kita ketemu ngobrol, habis itu nggak dapat apa-apa, mendingan sekarang lu datang ke studio podcast gue aja deh. Kita rekam pokoknya obrolan kita. Jadi ini nih unscripted. Jadi ini kekangenan kita semua dicurahkan di sini. Iya, dan dilihat oleh sekian ratus ribu orang, bro. Siap, bro. Ini sahabat gue benar. Jadi Ivan Tandio namanya, yang sekarang udah jadi orang sukses lah, orang besar, orang hebat di Australia masih juga, belajar, di Indonesia juga, gitu ya. Dan waktu pas saya lagi kuliah di Melbourne tuh saya suka numpang tidur di apartemen dia. Bikin film, makan gratis. Iya. Cuman bedanya gue lulus, dia drop out. Di paling baru menit awal lu udah bocorin semua. Iya bro, sebelum nanti gue muji-muji lo, gue jatuhin dulu. Siap. Lu lulus 3 tahun, gue berapa? Ntar aja. Saya belajar banyak nih dari dia. Bahkan waktu pas lagi kita masih kuliah pun, kita berdua masih sama-sama culun, saya belajar banyak gitu. Dan begitu pas sadar bahwa, wah teman gue sekarang jadi orang sukses gitu ya. Terus wah saya bukain tuh ternyata lu ngetop juga ya, banyak yang ketika googling nama lu tuh muncul banyak banget gitu ya. Bisa aja. Oke, gini deh, saya ingin ngundang Van, coba lu cerita deh ke teman-teman di sini. Boleh. Ivan Tandio tuh siapa sih? Aduh, gue sih ya hanya sekedar makhluk biasa. Ya, sahabatnya Indra. Dulu sama-sama sekolah di Australia kan. Gue sebenarnya orang yang menurut gue orang yang gagal dulu dianggap gagal gitu. Terus cuman gue juga merasa gue orang yang galau, nggak ketemu arah. Gue pretty much lost lah dalam hidup gue. Tapi kok gue nggak ngeliat sih waktu itu kayaknya lo asik-asik aja zaman dulu tuh. Justru itu terlalu asik, bro. Terlalu asik hidup gue itu YOLO. Sebelum ada kata YOLO gue udah duluan jalanan. Iya. Oke, sebelum cerita ke masa lalu deh, yang masa sekarang dulu deh, Van. Lu cerita. Kalau lu sekarang apa kerjaannya, bidangnya apa? Nah kalau lu mau tahu gue sekarang, jadi gue sekarang sebenarnya gue punya investment company. I have an investment company namanya Navanti Holdings. Nah company ini invest di diversified businesses. Dan gue udah ngejalanin 15 tahun nih, bro. Nah, gue invest selalu di grassroots, jadi selalu dari SME, Small Medium Enterprises, kalau Indonesia UMKM ya. Nah, itu gue gedein, tapi kita grassroots di Australia gitu. Jadi kantor lo di Australia, di kota Melbourne. Markas utama kita di Australia, di kota Melbourne, Nah, kita kebanyakan di portfolio kita, company kita itu dari property related, bro. Yang lo invest? Atau Jadi itu gini, anak perusahaan lo? jadi sebenarnya bukan cuma invest, kita setiap kali invest dalam sebuah bisnis, kita ikut mengoperasikan bisnisnya. Jadi kita sangat hands on. Jadi kita memang bangun dari awal. Gitu. Dan itu akhirnya jadi sekedar portfolio investasi lo atau malah itu jadi masuk ke holdingnya? Itu masuk holding. Jadi itu masuk holding. Kita sekarang mungkin ada sekitar 20 perusahaan. Diversified sih, sudah kreatif. Kita juga ada ke F&B, kita ada banyak yang properti. Terus itu semua masuk di sebuah holding kita. Gitu. Sampai sekarang kita juga punya satu bisnis akselerator dan bisnis inkubator. Itu yang menjadi baby gue sekarang nih. 11th namanya. Namanya The 11 Space. 11 Space. Ada ceritanya tuh. Ada cerita itu boleh. Jadi 11 Space tuh adalah wujud dari passion gue. Dari benar-benar dari istilahnya apa ya? Ketidakpuasan yang membara dalam hati gue. Gitu. Tempat ini sebuah wadah ekosistem untuk ngebantuin orang-orang seperti gue zaman dulu. Nah, itu orang-orang yang yang di overlook, yang dianggap nggak bisa atau segala macam, punya talenta sebenarnya. Kan lu tahu dong, gue punya talenta dong. Paling main gitar lah. Cuma nggak bisa ngeluarin aja. Wah, dulu dia playboy, luar biasa. Model gitar, suara ada pas-pasan, tampang lumayan. Tapi nggak beli semuanya gue bocorin di sini lah ya. Indra belajar itu banyak dari gue. Kalau gue belajar akademis dari dia, itu belajar dari gue. Lanjut gue. Nah, terus jadi akselerator gue ini, jadi kita panggil bisnis hub kita ini sebuah ekosistem. Gue sediain karena gini, kenapa nama 11 tadi pertanyaan lo? Karena ini didirikan pada tahun ke-11 kita investing into diversified businesses. Jadi itu tahun ke-11 gue udah nge-groom businesses segala macam. Terus orang-orang pada nanya, kenapa sih kok lu nggak buat publik di luar? Banyak yang butuh ditolong juga, yang bisa pakai metode lu, cara lu untuk bangun bisnis. Dan akhirnya
oke, memang sih itu memang gue udah ngerasa membara banget dan gue pengen ngelakuin ini buat orang. Akhirnya kita bikin. Nah, kenapa kita panggil 11 Space? Karena lo orang bisa start, you can start at the 11th because we have done 1 to 10. Karena gue udah ngerjain 10 tahun berdarah-darah, susahnya segala, salah jalan, salah making decisions. Lo kalau bareng sama kita, you start at the 11. Weh, lompat dong. Nggak mulai dari 0, harus 11. Iya, dan tagline kita kan, where it all began. Iya, jadi 11 Space, where it all began. Keren. Gue mau dong ikut jadi Bisa. satu. Bisa aja. Supaya gue ngelompat, gue masih 0 ini. Siap. Terus gue denger di Collins Street ya? Di Collins. Tempat daerah gaul kita dulu ya. Tempat daerah kita gaul. Ternyata tempat gaul kita dulu, sekarang lo punya bisnis jadi sarang. Ya. Di jangan lantai 11 juga. Lantai 11. Oh serius? Bener. Gue pas banget itu lantai 11 dan bisa dapet lantai itu pun itu juga wah miracle banget. Itu amazing banget. Jadi tahun ke-11, lantai ke-11. Lantai 11 dan gue ulang tahun juga 11. Jadi serius? Iya, makanya bisa begitu. Kok bisa begitu ya? Iya. Emang ya. Sekarang ya itu, jadi 2 bisnis hub ini, satu gue di Metro TV bro, lu bisa main kapan-kapan. Ngapain? Di sebelah Metro TV, sebelah Metro TV. Apa itu? Gue ada gedung kecil, Di itu gue jadiin, ya Kebon Jeruk. Itu jadi 11 Space juga. Jadi bisnis. Jadi ada di Indo juga? Indonesia sama Australia. Jadi gue bikin di 2 hub, biar bisnis ini bisa cross juga. Jadi bisa cross platform, jadi cross market juga. Co-working space juga yang di Kebon Jeruk atau kantor? Jadi business hub juga. Jadi gue tuh sebenarnya bukan co-working kan, tapi gue buka co-working supaya gue create community atau sebuah ekosistem yang real. Jadi nggak cuma orang-orang kita di dalam, tapi ada orang-orang luar juga supaya kita bisa bergaul. Tapi nggak semuanya, kebanyakan di tempat kita itu bisnis akselerator kita sendiri yang di dalam. Jadi situ. lo nggak sewain spacesnya? Sebagian gue sewain. Untuk orang di luar ekosistem? Orang di luar, ya orang di luar. Tapi biasanya kita lumayan kurasi lah ya. Tapi kebanyakan di dalam situ itu anak-anak startup didikan kita di dalam situ. Nah yang di 11 Space yang di Melbourne itu berarti yang lu didik startup Indo atau startup Aussie? Campur gitu? Bro, campur. Jadi anak-anak Indo yang ada di Australia juga? Anak-anak Indo di Aussie, juga orang-orang lokal di sana juga gitu. Gue pengen ngomong itu tuh nanti ya, karena gue pengen tahu nih bedanya startupnya Aussie sama Indo gimana gitu ya. Cuman sampai sebelum ke situ deh, gue mau kembali ke urusan drop out. Oke, siap. Gue nggak Bring it on. Gue nggak ngerti lo beneran kalau lo drop. Emang sih lo sempat menghilang. Lo balik ke Indonesia kan waktu itu? Gue ngilang, malu bro, mau taruh muka di mana? Mana berani ngadepin lo lagi. Gue bener, Ivan kemana? Kagak ada, lo hilang bener waktu itu ya. Memang. Nah, boleh nggak lo cerita tuh? Karena gue yakin ya, kan semua jalan hidup kita di masa lalu itu kan ngebentuk kita sekarang. Benar. Jadi kalau misalnya gue ngeliat lo sekarang yang jadi banget. orang sukses, itu pasti kebentuk karena experience lo di masa lalu. Bener termasuk banget. all the failure, semua kegagalan lo, kesalahan lo, dan kesuksesan bener lo banget. makes you what you are now. Kan menjadikan lo seperti lo sekarang. Bener banget. Bahkan makanya gue juga selalu ngajarin orang-orang, masa depan lo tuh lo buat hari ini. Keputusan lo ngambil hari ini menentukan masa depan. Tapi juga sama kayak lo ngomong, gue hari ini tuh karena produk gue masa lalu. Nah, gue kan perlu gagal gitu, tapi dulu gagal. Tapi gimana responnya, bro? Yang penting. Nah, respon dari kegagalan itu kan. How you respond ketika lo gagal yang makes you who you are. Yes. Mungkin orang-orang pada bingung nih, teman-teman pada bingung kenapa kok gue bisa sampai kayak begitu gagal. Nah, gue tuh dulu lost banget, gue nggak tahu mau gue tuh apa. Nah, sebenarnya jiwa gue tuh art, kan lu tahu dari dulu gue tuh artistik, gue demen banget nih, nulis-nulis skrip sama lu, bikin film, itu mimpi gue. Main teater segala macam, itu memang hobi gue. Cuman gue aja sampai waktu nge-apply uni aja bro, abis gue pisah sama lu tuh, gue nge-apply uni, setiap uni gue apply subjeknya beda. Kenapa? Yang satu kenapa? Karena gue nggak tahu mau yang mana. Ya random aja. Random gue didikan apply art, psychology. Oke. Gue di Monash apply accounting. Gue di RMIT Economics and Finance, terus di VUT, apa lagi pokoknya beda-beda semua bro. Terus gue pikir milih RMIT juga karena di City. Enak lah ya, banyak enak lah ya. Jadi gue kehidupan gue kayak gitu, lost. Gue akhirnya kebanyakan main band aja. Main gak sama teman-teman, gak suka sekolah. Gue kalau sekolah tuh butek banget deh gitu. Gue kalau exam gue gak suka, gue tinggal. 15 menit gue tinggal bro. Serius? Tinggal bro. Gue pokoknya gini, gak bisa dipaksa aja gitu. Gak tau kenapa, aneh. Menurut gue kalau yang gak make sense, tinggal gitu. Parah. Jadi... Nah, lu pasti gala-gala kepala. Anthony gala-gala kepala lihat gua. Ya kita punya teman namanya Anthony itu brilian banget ya, super pintar. Yang pernah ngejokiin lu katanya. Jangan dibocorin. Nanti dicabut loh ijazah lu. Jangan.
Oke. Tapi gila, itu susah loh. Waktu gue ngalamin itu, gue pikir, wah ini bokap gue bakal pulangin gue nih. Gue beneran deg-degan kali itu, bener-bener deg-degan karena reality nih. Wah rupanya bener-bener gue di kick out sama sekolah. Di DO gitu, ada surat DO? DO men. Oh. Jadi bukan atas kesadaran lo, udahlah gue nyerah gitu, nggak DO ya? Kagak, gue dikeluarin. Terus akhirnya gue pulang, gue udah ketakutan ngadepin bokap gue. Bokap gue itu orang hebat. Dan gue bangga sekali sama dia. Cuma gue kecewain dia terus tuh, seumur hidup zaman dulu ya. Zaman dulu anak cowok satu-satunya. Bilang gitu, dia dulu mau sekolah aja gak ada duit bro. Terus habis itu sekarang dia taruh mimpi di gue gak bisa. Nah waktu gue pulang, dasar anak bandel, pikiran pertama, waduh ini kamar harus gue amankan dari ranjau. Jadi barang keras-keras gue pinggirin semua. Takut terbang. Jadi gue taruh bantal, laptop gue, gitar gue, umpetin semua kan. Udah nih, kan wah, udah siap-siap, udah deg-degan, tiba-tiba dia ketok, dok. Papa mau ngomong sama kamu. Wah udah tahu deh nih, kamu dikeluarin ya. Oh udah, akhirnya dia duduk, terus gue cek aman semua, siap. Terus tiba-tiba dia ngeluarin kungfu yang gue nggak siap, man. Apa tuh? Tiba-tiba dia ngomong gini, Papa mau minta maaf sama kamu. Loh, kok malah minta maaf? Gue kalau dimarahin udah siap, men. Seumur hidup gue dimarahin. Jadi gue siap. Tapi begitu minta maaf, lo malah nggak siap? Dia minta maaf. Terus gue kaget dong. Loh, kok gini? Gitu kan. Terus dia bilang, ya, kita rasa Papa gagal ini juga. Kamu gagal karena mungkin juga Papa terlalu memaksakan mimpi Papa dalam hidup kamu. Papa ini hidup dulu sekolah aja nggak bisa. Minta-minta mau mama sekolahin nggak bisa. Papa tuh paksain kamu untuk bisa jalanin mimpi Papa. Dan Papa realize kalau Papa salah. Hari ini Papa akan support kamu. Mau jadi apa aja, Papa asal dukung, asal kamu jadi orang yang benar. Gue nangis bro. Gue kaget gak siap. Nangis, gue sampai sujud di kaki bokap gue. Gue minta ampun di situ. Dan gue sadar tuh. Gue sadar tuh ditanyain, kamu udah nangis-nangis, tanyain, lu mau apa sekarang, jadi mau gimana? Gue pikir, Pak kasih kesempatan sekali lagi. Kasih kesempatan sekali lagi. Akhirnya gue balik ke Melbourne bro. Balik gue. Kuliah lagi, lanjutin? Kuliah, ini ceritanya lucu banget. Nggak apa-apa deh cerita sekolah ini. Ini sih lu bener-bener gue nggak pernah cerita gini nih di televisi. Wah, bukan TV, bukan ini TV, YouTube. Ya lebih parah lagi. Semua orang ada di situ. TV lewat ya udah. Kalau ini kan bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang. Gimana cerita dong? Gue masuk sekolah karena nggak ada yang mau terima gue. Gue coba tuh. Serius? Jadi begitu balik lagi ke Melbourne? Gue nyoba nge-apply lagi ke dulu yang ngasih gue VUT bro. VUT aja nggak mau terima gue. Gue apply semua, Deakin, VUT mana, Swinburne nggak ada yang mau terima. Akhirnya tiba-tiba ada satu departemen Swinburne nerima gue. Itu Swinburne University. University tapi nggak tahu kursus apaan men. Yang penting masuk aja dulu gitu. Gue masuk, masih diajarin bahasa Inggris men. Serius, jadi kesannya basic banget gitu dong. Jadi nih ngomong unfold nggak apa-apa nih ya. Iya. Jadi gue rasa nih strateginya dia emang buat nangkepin orang-orang kurang pintar kayak gue. Dari negara-negara macam-macamnya Asia, dari Asian, disediain wadahnya. Biar tetap bisa menikmati school fee-nya. Sekarang gue udah ngerti gitu. Soalnya isinya begitu, Asia semua, bahasa Inggris, terus yang kayak, waduh menurut gue sih, wah waktu itu gue sombong kan. Gue pikir, wah ini bukan kelas gue nih, gitu kan. Jadi 2 minggu pertama, saya nggak pengen tuh diajakin kenalan sama mereka gitu, gitu orang-orang Asia gitu. Gue nggak mau, gue cuma ya udah, terus gue duduk paling belakang. Gue bilang ini bukan bagian gue, bukan kelas gue nih, gitu kan, nggak level. Gitu. Lalu gue kasih tahu satu kali, gurunya nyuruh bikin presentasi marketing. Oke, kita bikin marketing presentation, besok bikin product presentation. Kan mestinya product presentation mestinya keren dong, price positioning, segala macam. Tiba-tiba ada satu cewek maju ke depan, bawa boneka teddy bear, terus bilang gitu. Hi, my name apa gitu. And this is my teddy bear. And my teddy bear can change clothes. Semua ketawa gitu. Jadi presentasi marketingnya kayak begitu kan. Serius loh? Serius. Bisa ganti baju. Jadi dia bilang, ini bisa ganti baju, bisa gini, bisa apa segala. Dalam hati gue, gila. Dia nggak ada tuh ngulik marketnya lah, product differentiation-nya, nggak ada begitu-begitu kan. Terus, nah ini kejadian. Ini Tuhan insafin gue bener nih. Terus kan gue sombong gitu, terus tiba-tiba suatu hari, ini kalau nggak salah minggu kedua, gue lagi duduk begini, tentang mereka lagi ngomong-ngomong bodo amat. Tiba-tiba kayak ada yang ngomong sama gue, bilang ini, kalau lu so good, kalau lu emang hebat, kenapa lu ada di sini? Wow. Nah, itu orang benar ngomong gitu kalau? Enggak, gua di pikiran gua tiba-tiba ada. Kalau lu emang sejago yang lu pikir, kenapa lu ada di sini? Gua kaget dari begitu, gua langsung duduk begini, bro. Gua langsung begini, langsung gua mikirin, iya ya, apa bedanya sama mereka?
Jadi gue mesti terima. Akhirnya pada saat itu gue pikir ya udah, gue terima deh keadaan gue dan gue akan berjuang di sini. Kalau gue perlu di sini, gue beri yang terbaik di sini. Gue mikir begitu. Mulai gue sapain semua yang tadi yang gue cuek-cuekin semua, halo, yuk mulai temenan. Gue mulai ngeliatin kerjaan PR-nya, mulai gue seriusin. Oke lah, yuk, gue bikin HD lah gitu kan. Tapi taunya setelah itu, minggu depannya mendadak ada orang dari RMIT telepon gue. Ada ibu-ibu dari RMIT telepon gue. Dia bilang, saya ngelihat case kamu. Nah, gue tuh waktu fight dikeluarin, itu gue fight sampai, lu belum pernah ngalamin, lu kasihan, nggak pernah ngalamin begini ya. Masih ngalamin dikeluarin? Anak pinter sih. Anak pinter nggak pernah ngalamin begini-begini. Ini anak-anak berandal begini. Jadi, wah lu dikeluarin tuh bro, lu mesti naik banding. Nah, gue ajarin gitu nih, ya? gue ajarin nih, Gitu ya? teman-teman. Ya nggak, jangan. Anak pinter semua di sini. Anak pinter semua. Jadi kita mesti naik banding, gue mesti guide student union. Student union tuh kan protect student kan. Oh iya. Jadi nanti diakalin sama dia, anak ini stres, anak ini apa, gitu. Gue sampai tulis essay, tulis essay bro. Jadi gue tulis essay, gue submit, ngadepin tuh profesor. Ingat Harry Goldberg, lu nggak tahu? Harry Goldberg itu kepala fakultasnya. Semua jajar-jajar situ sama semua. Semua ngeliat essay gue dibaca ditolak, enggak tolak gitu kan. Nah case gue tuh sampai ke ibu ini rupanya. Nah ibu ini telepon gue, terus dia bilang, gue mau bantu lo, cepetan di sini. Gue datang ke sana. Tiba-tiba dia bilang ini, nih dia udah keluarin transkrip gue yang segala macam. Lu kan sebenarnya udah dicoret dari sekolah ini, tapi gue mau bantu. Kalau lu mau berusaha, dia bilang, semua nilai lu yang dulu udah pernah lu berhasil kredit lewat, pokoknya udah pas, gue ambil, gue kreditin. Gue masukin lu ke diploma. Gue larin langsung ke banking and finance-nya RMIT, lu langsung jam di tengah jalan. Lu jam tengah jalan, lu gue ambilin express course, 1,5 tahun, kalau lu cepat 1 tahun selesai. Lu dari sana, gue langsung loncatin uninya lagi, lu gue balikin lagi ke kampus lu, langsung tahun ketiga. Wow. Gila bro, itu miracle banget. Gue sampai kaget, and I did just that. Dan itu kejadiannya pas ketika abis lu insaf? Habis gue insaf. Wow. Habis gue insaf. Emang kalau itu bukan, itu tangan Tuhan bro, kayak gitu Tuhan, kan? bro. Ya, dalam kehidupan ini pembelajaran itu yang paling penting kan, bener gak sih? Lulus nggak lulusnya sebenarnya urusan belakang, tapi lu belajar apa di situ kan? Gitu. Jadi waktu itu gue insaf dan rupanya itu yang perlu gue checklist yang perlu gue lewatin dulu. Waktu itu lewat, tahu gue kesana dan gue sadis belajar beneran. Gak bandel lagi lo ya? Gila, itu mah udah tobat lo, tobat beneran ya? Udah tobat. Nah dari sono. Nah terus, lu waktu itu mulai bisnis pertama lu kan apa ya? Crown Cafe gue. Cafe bener. Itu pas kecil. lu masih kuliah atau udah lulus? Udah lulus. Jadi gue udah kelar. Terus akhirnya kelar lah ya. Pokoknya itu tuh lu harus kelarin dulu lah ya. Akhirnya lah bro. Ya dengan segala whatever. Tahun berapa? Nggak nyambung gue sama Uni. Kelar tahun berapa? Gue 2001 men. Gue udah balik ke sini berarti. Lu mah udah beranak kali lu. Nggak usah ngina. Kelamaan gitu. Terus udah gitu gue bisnis. Gue mulai bisnis, dikasih kesempatan. Bokap gue lagi nanya nih, orang hebat nanya gue, lu mau nerusin di sini kerja bareng papa atau mau berjuang sendiri? Terus gue tanya, again pertanyaan bandel. Dia kan kerja di AKR Corporindo kan. CEO-nya nih, jadi gue tanya, Pak kalau mau ngambil bangku papa berapa lama? Gitu. Soalnya ditanya gitu, mau ini apa itu ya. Gue tanya kalau bangku papa, dia bilang ini, 15 tahun kalau kamu kerjanya luar biasa dan papa bantu. Wah kok berat ya checklistnya. Kayak berat banget gitu. Enggak, bisnis aja Pak. Akhirnya gue dikasih kesempatan bisnis. Dan lu pikir bisnis lebih gampang ya? Gua kira dong, kamu yang mental jadi bos aja dulu. Gua kira gampang, kafe yang penting bos gitu kan. Kafe kecil kafe gua segede ruangan ini. Ya. Di mana tuh? Di Chinatown, lu tahu di sebelahnya Backstreet sama Swanson, belakangnya Telstra itu ada food court, Target. Oh iya tahu. Sebelah Target bro. Posisi bagus dong. Posisi bagus. Iya. Terus berhasil. Ini udah sama dapurnya segini segala macam, counternya di sini, dapurnya di belakang gitu. Mana berhasil? Mana ada berhasil bro, gila lu. Dan gue dibantuin bokap tuh, dikasih seed funding. Terus gue mulai kerja di situ. Gue kira gampang, taunya gue setiap jam 5 masih bangun. Masih mulai 5 pagi apa 5 sore? 5 pagi men, bangun. Gue biasa bangun 5 sore. Nah iya, nah dulu kan begitu tuh. Jadi waktu gue denger 5 pagi kayak nggak nyambung ini, nggak bener gitu kan. Akhirnya gue mesti mulai tuh bikin telur lah, motongin roti. Lu masak sendiri? Lu kira Jakarta? Serius? Apa lu bisa masak?
Nggak bisa, nggak bisa. Tapi di sana ya, lu jadi bosnya, lu jadi pesuruhnya juga lah. Oke, Mau oke. bayar pakai apa? Iya, iya, Bisnis iya. SME di sana ya, untuk ngidupin ya lu mesti kerja di dalamnya. Iya, Itu iya, yang iya. kasihannya begitu. Ini Oke, loh, oke. ini malah gue mulai belajar, mulai ngeliat kenyataannya. Makanya gue cinta sekarang. Nah, waktu itu gue kerja di situ, gue punya employee berapa, ada orang bule juga gitu. Tapi gila men, gue beli itu aja udah setengah dibohongin, COGS-nya dimainin segala macam. Oh. Nah dari sana gue kembangin sampai jadi restoran. Nah restoran itu juga seru banget. Gue nge-hustle restoran nih. Dari sana, gimana bisa punya restoran? Restoran gue 2 lantai di Backstreet. Wow. 2 lantai Itu bisa lo muat. bootstrapping tuh? Atau ada seed funding tambahan? Nah ini kan, Nah. pakai cara jalanan Gimana cara bro. jalan gimana dong? 2 lantai, bisa muat hampir 130-140 orang, rame. Wow. Kitchen-nya 2 depan belakang, keren lah gitu di Backstreet. Gue pikir ada satu tante-tante. Nah rahasia tante-tante lah. Lu kayaknya film apa tante-tante terus loh. Lu curiga. Yang ada mati tante-tante. Semua tuh bro sampai Jadi gue sekarang. udah tahu rahasia sukses lu tuh. Cukup. Itu bedanya sama dia. Tante-tante gak datang ke gue. Ini serius, Tante Indo punya restoran Indonesia. Tante-tante kaya ini, dia punya restoran cuma buat PR. Dia sendiri males, ngapain tangan gue kotor segala macam. Okay. Bilang, ini tante udah nggak tahan nih, Van. Waduh, udah kamu take over aja deh gitu. Take over kan, gue disuruh take over tapi restorannya nggak jalan. Jadi gue pikir, aduh, kalau gue take over ini berabe. Nah, gue muter otak nih, gimana nih ya? Apa yang bisa gue bawa ke sini yang pasti rame gitu kan? Nah, zaman dulu kalau lu inget makanan Korea, ada kimchi grandma tuh di Carnegie tuh orang Indonesia ngantri tuh hampir rame-rame banget. Nah itu gue pikir gue cari jalan mau kenalan sama orang yang mau kenalan. Temen gue ada yang kenal. Gue dikenalin sama ownernya. Nah sama ownernya yang Korea restoran ini, gue negosiasi. Gue bilang gini, lu tuh rame banget. Lu di suburb. Orang sampai ngantri keluar. Lu sayang banyak klien-klien lu yang hilang. Emang lu dari dulu jago tepu-tepu begitu sih? Iya. Jangan gitu lah bro. Hustling jago. Hustling. Bukan tepu-tepu, hustling. Hustling. Bahasa kininya ya. Terus gue bilang, gue ada tempat. Nah, gue ada tempat, lu mau nggak? Kalau mau ada tempat, gue kasih. Gue share sama lu 50-50, tapi gue nggak mau bayar franchise, nggak mau bayar royalty. Kan gue kasih tempat ya. Tempatnya dari si tante. Akhirnya terus, ya udah mau dia. Kita buka di situ bro. Buka di situ partneran, rame yang itu. Rame. Singkat cerita, gue sampai ikutan beli sahamnya yang di pusat. Terus gue ngembangin nah ini dia, men. Di tahun ke-6 gue nih kalau nggak salah. Gue ngembangin, mau coba bikin franchise konsep Korean food. Jadi ini udah 6 tahun tuh restorannya? Oh enggak, dari jalan dari kafe, terus itu segala macam. Dari kecil tadi dari tuh, kecil, terus jadi restoran, sampai itu kayak... akhirnya udah ini tahun ke-6 lah gitu. Gue sok pinter, mau bikin franchise fast food Korea. Gue pikir, wah ini harus ada McDonald tapi Korea version. Wah keren loh sebenarnya konsepnya. Dia punya burger dari nasi gitu, tuh isinya kimchi gitu kan. Ya keren. Terus tiba-tiba salah perhitungan. Nah inilah, again, gue jadi mata gue kebuka, gue ngelihat ini loh SME problemnya gini. Kadang-kadang kita nggak tahu caranya itu, nggak bisa prediksi, nggak punya pengalaman. Cuma modal semangat doang. Modal semangat doang. Dari sana gue bangun, gue tanda tangan agreement sama shopping center Melbourne Central, bro. Gue masuk. Keren kan? Tapi bayar sewanya. Waduh, habis gue. Gue di situ tanda tangan personal agreement lagi. Aduh, jadi jaminan gitu? Pribadi? Jaminan gue pribadi, hidup. Nah itu gue kelibet, gue kena sewa itu jauh lebih mahal daripada gue sewa 2 lantai. Gue di food court nih, tempatnya, lokasinya cuman island store, itu lebih mahal dari restoran gue yang pusat, yang 2 lantai, bisa 150 orang itu. Jadi gue udah salah hitung, nggak tahu tuh mau mesti jual berapa box. Waktu itu makanan cuma $8. Gue bayar sewa kalau nggak salah 120.000 plus outgoing lagi. Outgoing tuh maintenance tuh bisa 20.000 lagi gitu. Nggak kekejar, gue bleeding, ngap abis-abisan, berdarah-darah, sampai gue tuh berusaha sampai jualan catering bro. Itu setengah mati, buat nutupin. Jadi terus Melbourne Central jam itu kalau lu inget, jam 5 tank stop, jam 6 tutup kan. Kan nggak kayak sekarang bisa jam 8 dan 9. Jadi trading hours-nya pendek banget. Terus gitu, gue habis gitu, begitu tutup, gue jual, gue ngepakin masakan sisa, gue cateringin, gue keliling, gue nyetirin, dimarah-marahin, lu telat apa segala macam, kena parkir tiket segala tuh, gue ngalamin semua men. Udah capek banget bro, capek sekali. Dan akhirnya habis gue suatu hari, ini yang paling mengenaskan, pagi-pagi gue datang, karena nggak bisa bayar sewa kan, tiba-tiba gue datang ke toko, staff gue udah berdiri di situ pada stres mukanya. Itu gue punya stall. Restoran, bukan restoran lah, itu kayak cafe gue itu, di tengah udah ditriplekin, 360 derajat. Sama mall bro. Sama, iya.
Gue ngalamin tuh semua kayak gitu bro, hati hancur ngeliatin triplek ada tulisan di situ, ketemu sama manajemen lah segala. Satu food court ngeliatin gua, sok concern padahal rasain lu mati ya. Saingan gua mati satu gitu. Malunya mau taruh di mana, sampai staff gua nanya mesti gimana Ivan, gua nggak ada jawaban. Gue cuma bisa ngikutin instruksi, gua naik ke atas. Gue naik ke atas, terus gue akhirnya ketemu sama central management. Gue masih ingat namanya, gue mungkin nggak sebut di sini. Gue ingat nama lengkapnya. Kalau tante tadi lupa namanya. Disakil. Nah, ya, si Mbak satu ini, bule, Mbak satu ini property manager, jadi strict banget. Gue dulu waktu tanda tangan kontrak sama salesnya, salesnya baik, lu pasti rame, restoran lu pasti jadi hebat, gitu kan. Begitu gue tanda tangan, ketemu sama ini, cewek ini, oke begitu dia, gue ngemis bro. Kalau orang belum pernah entrepreneurship tuh ya, ini termasuk ini ngemis. Gue bener-bener begging, please tolong dong, bukain lagi, kasih gue sebulan aja, sebulan. Gue sampai maksa, sampai orang nggak gue kasih pergi, marah dia. Dia marah, malah dia berdiri, terus dia ngomong begini, Ivan, listen, bilang gitu, I'm sorry, but this is business. Ditinggal gua. Jadi gua ngerti arti kata business itu very hard way. Kayak gini, gua langsung nangis di tempat tuh bro. Gua ditinggal, gua langsung heartbroken banget, gua bilang, ini toh business. Nah ini ngelanjutin ke pertanyaan lu tadi, kenapa sih lu mau main dengan SMI? Banyak orang yang males kan, get their hands dirty untuk mesti mengolah founder mulai dari awal. Karena gue ngeliat masa lalu gue. Gue waktu di situ nangis, gue bilang, ini nggak fair. Ini nggak fair gitu. Orang kayak gue ini lost. Terus gue terjebak gini, tersesat segala macam. Karena gue nggak punya siapa-siapa yang bisa nge-guide gue gini segala macam. Dan gue nggak mau orang lain kayak gini. Gitu. Makanya jadi di 11 tadi. 11 itu bro. Karena sebelum gue bisa bikin 11 kan gue mesti buktiin gue bisa bangun dulu. Betul. Nah gue bangun dulu semua yang kita bisa bangun, baru kita ajak orang lain. Yuk sekarang gue bantuin lo. Gue ngerti perasaan lo. Jadi sekarang kita nggak gampang nyerah juga ngeliat orang. Karena shaping SME is shaping the founders. Yang paling gilanya shaping the founders. Karena gue yang gagal tuh gue nya. Kenapa bisnis gue gagal? Is because of me. Karena foundersnya. Gue utang sama orang banyak banget, gila. Utang banyak orang. Dan gue mesti bayarin. Gue kerja 2 tahun nyicilin utang itu. Lu kerja jadi karyawan berarti? Kerja di satu restoran gue, yang lain udah hilang, gue kerja di restoran gue satu lagi. Yang satu tinggal satu. Masih hidup tinggal satu hidup yang di Backstreet itu untuk bayar utang? Oh itu udah hardly survive lagi. Jadi gue buat bayar utang. Terus bayar utang ke supplier gue. Lu belum pernah ngalamin likuidasi kan? Seumur hidup belum pernah kan? Wah, likuidasi itu kayak gimana? Bankruptcy bro. Waktu ngalamin bankruptcy di Australia itu daunting, ngeri. Jadi stressful banget. Pengadilan niaga betul? Iya pengadilan. Jadi gue sama lawyer gue itu, gue disuruh. Berarti yang perusahaan lo yang restoran itu bankrupt? Oke. Yang lebih parah nanti gue ceritain. Bangkrut itu bukan berarti gue di let go sama shopping mall. Karena gue inget tadi tanda tangan personal guarantee. Gue itu harus bertanggung jawab sama sewa gue sampai habis, walaupun toko gue udah nggak ada. Padahal kan udah going bankrupt kan harusnya kan? Nggak bisa. Agreement. Karena personal guarantee bro. Kesalahan terbesarnya di situ berarti. Betul, dengerin. Ya, itu. Tapi kadang-kadang kita desperate. Kalau nggak personal guarantee nggak dikasih. Orang, gue bukan McDonald bro, nggak punya nama. Waktu itu nunggu ada tante-tante baru lagi datang. Sama tahu dia bisa ngelapatin ya. Tante-tante semua. Ternyata nih tantenya nggak datang. Ada datang pun marah-marah tadi. Marah-marah. This is business. Berarti lo sadar tidak semua tante-tante baik ternyata ya. Lesson learned number 3. Itu waktu gue ngalamin bankruptcy, gue mesti ngadepin semua orang yang ngutangin gue. Jadi semua tuh yang mukanya pas datang di meja gitu bro, di boardroom, ini lawyernya sama liquidator lawyernya, gue mesti ngadepin satu-satu tukang sayur gue, tukang daging gue, mukanya asem semua. Terus gue bilang, ya sorry banget kejadian kayak gini. Terus gue bilang, gue bakal bayar balik. Karena ini orang hero-hero gue. Gue gak tega sama dia, tau gak kenapa? Ada yang ngutangin tukang daging gue itu, si Tina itu. Ngutangin gue bisa 6 bulan. Masih mau nyuplai dagingnya. Padahal gue belum bayar. Gue bayar 6 bulan. Itu kalau gue sekarang baru ngerti pengorbanan dia itu seperti apa. Itu buat usaha kecil mah berat sekali. Wah, akhirnya gue dengan setengah mati. Bayarin satu-satu sampai selesai gitu. Nah, habis restoran berarti udah bangkrut. Bisnis berikut lo apa? Nah, gue gak punya duit dong. Gak ada apa-apa nih, gak punya duit, segala macam. Akhirnya gue mikir bikin apa ya. Terus gue ngeliatin orang-orang Indonesia, orang-orang Asia itu kok kayaknya hungry. Ini ini 15 tahun yang lalu, 14 lebih tahun yang lalu, itu gue ngeliat orang Indonesia nih sama Asia hungry banget uangnya untuk mencari tempat aman atau diversification.
Tempat parkir, which is Australia is a great place, ya, karena dia punya tata finance-nya kuat banget, ini banget lah, pokoknya aman lah gitu. Nah, gue akhirnya bikin one stop solution in investment gitu, in property investment. Oh, berarti perusahaan investasi lu tuh pertama kali ke properti dulu. Okay. Jadi dari ini sana. udah Navanti tuh? Jadi Navanti itu kan di holdingnya, jadi ini Synergy namanya. Oke. Synergy Realty. Nah, belum ada Navanti berarti? Navanti sudah ada dari dulu, tapi dulu dipakai sama bokap gue buat shell company. Itu gue minta. Tapi setiap kali gue bikin perusahaan selalu memang pakai Navanti ini yang masuk gitu, jadi holdingnya. Dari dulu emang mimpi besar, padahal belum bukan siapa-siapa. Nah, di sini gue ajakin temen gue si Bruce Oliver. Gue bilang, wah nih orang nih jago nih, kayaknya bisa. Gue ajakin karena gue tahu gue butuh dia. Gue ajakin, dia mau. Langsung mau. Gue bilang gini, gue ada nih ide, gue mau bikin bisnis end to end. Gue sediain semuanya, kasih red carpet for orang bisa investasi dengan mudah di Australia. Dia suka sama idenya. Kita one stop solution tuh bro, kita ambil license-nya, kita belajar, akhirnya kita do roadshow. Nah, tiap kali kita do roadshow, wah gila. Itu gue kaget sih, kita rebound kencang sekali. We never hold enough, that kind of money before gitu. Tiba-tiba kita jadi a manager atau jadi bendahara dari uang segitu banyak gitu. Itu mereka beli properti di Australia? Ya, tanah, properti, apartemen, rumah, segala macam sampai ke development. Kebanyakan juga. Orang Indo yang naruh uangnya? Majority Indonesia. Jadi ada Asia, kita ada kantor juga di China sempat gitu, Hong Kong. Jadi tapi majority-nya Indonesia. Gitu. Jadi nah dari sana juga kita jadi kepercayaan itu meningkat gitu. Orang-orang percaya sama kita karena dia percayain kita uangnya. Jadi kita handle, kita menjadi bendahara untuk semua ini dan pelan-pelan kita grooming. Now that's ini nih yang menarik justru bro. Kan lo habis bangkrut. So you just prove yourself that lo baru aja membuktikan diri lo sendiri bahwa lo bukan pengusaha yang baik bro. Buktinya bangkrut, ya nggak? Ya kan? Tapi lo punya integrity lah ya, setidaknya lo datang ke setiap vendor. Punya hati nurani. Punya hati nurani. Emang kalau udah bangkrut tuh yang dipunya tinggal hati nurani doang. Hati nurani doang. Yang lain udah nggak ada emang. Pertanyaan gue adalah, kok para investor tuh mau gitu naruh duitnya ke lo yang lo habis bangkrut gitu? Gini, pada dasarnya gue kan orangnya baik juga. Enggak emang gue kalau nggak baik nggak ada tante-tante yang datang. Nah, siap. Pasti baik. Bisa aja nggak baik tapi ganteng kan. Gue ganteng atau baik bro? Lo ganteng dan baik saya kan bro. Siap. Emang lu sahabat gue. Iya, enggak gue trying to do, setiap kali gue try to do business, I do it with my heart man. Mau gue lemah, mau gue punya banyak weaknesses, tapi gue tuh selalu apa adanya. And people see that in you. Orang-orang ngelihat itu di lo. Dan gue selalu tunjukin apa adanya. Ya ini gue gitu. Ya dulu gue gagal. Dulu sedih banget waktu gue pas gagal ini nih bukan stigma ya, tapi challenge yang dihadapin sama entrepreneur yang gue nge-realize sekarang. Sekali lu gagal itu stigmanya kebawa terus tuh. Waktu awal gue mau coba rebound, itu teman-teman pada ngegosipin gue, pada ngomongin, sampai ada yang bilang begini, Van, bilang gitu, temen gue ada yang ngomong jangan bisnis sama lu. Kalau bisa sama lu pasti gagal. Nah, itu dia yang gue maksud tuh. Exactly. Makanya pas lu ngomong gitu gue sedih banget. Jadi ada tuh orang sedih banget. Tapi ya ginilah, gue milih produk yang aman. Instrumen gue property, very safe, gitu. Gue proof juga everything gue pakai structure, bukan pada guanya, tapi di structure secara Australia way, gitu. Jadi orang taruh kepercayaannya juga di sistemnya, di legal dan aturan main Australianya, di produknya. Baru gue yang di front endnya. Dan gue show apa adanya gue, gitu. Itu awalnya di situ. Nggak gampang bro, tapi ya brick by brick. Gue satu demi satu, waktu gue sama business partner gue nail the first investment, seneng banget gitu. Tante-tante lagi tuh. Bener. Klien pertama kita tuh. Gue sama partner gue gilir. Jadi gue jam 5 sampai jam 7, jam 5 sampai jam 8, dia jam 8 sampai jam 12. Nah gitu. Tapi wah dapat gede bro itu. Gitu. Oke, jadi kunci sukses Ivan Tanda. Aisyah. Tanda. Lu si rese. Gak apa-apa, nanti kalau di TikTok biasanya kan dipotong tuh. Nah dipotong cuma pas bagian itu doang. Yang lainnya gak ditonton dong. Langsung rusak udah. Gitu nah, ceritanya berarti dari bro. properti baru lo investasinya mulai diverse lah ya, kemana-mana lah ya. Jadi invest kemana-mana juga kita play smart lah. Kita tuh main di, gini, gue selalu metode gue bikin build a cash cow, terus gue ambil captive market around it.
Captive Oke, businesses around oke, it. oke, Jadi oke. pertamanya satu udah jadi cash cow. Misalnya Hmm. tadinya kita kan jadi investment gitu. Mm-mm. Lama-lama kita jadi developernya. Karena orang-orang yang investasi di developmentnya kita Oke, sendiri. iya, Terus iya. lama-lama kita lihat nih aset-aset kok kita selalu serahin ke orang lain. Aset-aset yang di sana ya. Akhirnya kita yang manage sendiri aset-aset. Malah sekarang kita gedein aset manajemen kita. Kita udah manage lebih dari 3.000 properti di Australia. Wow. Banyak. Di situ staffnya juga ada 60 orang kira-kira. Buat yang departemen ini gitu. Nah terus dari sana nggak berhenti bro. Cleaning service-nya kita Oke, hajar. anything yang ada hubungannya sama properti. Protect-nya kita hajar. Interior design-nya kita hajar. Financing-nya juga KPR-nya kita hajar. Iya. Sampai 3D render farming-nya juga kita ambil gitu. Semua pokoknya end to end. Kita ambil semua di situ. Oke. Nah, itu captive semua. Nah, itu enak banget gitu. Iya. Itu satu ekosistem sendiri tuh. Satu lo ekosistem pegang, ya? sendiri itu. Ya, Nah, dari sana gue lo mau muter di situ-situ aja ya. muter situ-situ aja. Sampai orang dari sini ke sini lagi gitu. Lo tinggal ngutip sana ngutip sini dong. Wah, mantap. Tapi dari sana gue mulai diversified, mulai masuk ke hal-hal yang lain-lain gitu. Keren. Sampai sekarang. Oke, wow. Gue speechless deh. Oke deh, enough with the past ya. Cukup lah untuk urusan masa lalu Yes. Nanti kita catch up lagi tentang Siap, masa bro, lalu di kesempatan lain. Dan ini teman-teman ada di sini juga pasti pengen tahu sama kayak gue ya. Yeah. Kan di 11 itu ya. Lo kan berarti kan inkubator, akselerator gitu. Dan lo ada startup Indo, ada startup dari Aussie gitu, anak-anak Aussie gitu ya. Kembali ke pertanyaan yang awal yang gue pengen tanyain ke lo tuh. Bedanya apa sih? Kalau menurut lo nih ya. Kalau gue kan taunya kan startup Indo aja gitu ya. Kalau lo kan ngeliat nih ada startup Indo, ada startup dari Aussie gitu. Ada perbedaan nggak sih? Beda bro. Nah, bedanya apa? Satu bahasa Inggris, satu bahasa Inggris. Kok yang begini bisa sukses gitu ya? Ini kalau nggak ada tante-tante ini nggak jadi nih orangnya. Model temen lu kan yang asli kayak begini semua. Lu aja sekarang. Dulu juga bocor semua temen lu. Ya lu itu sabarnya. Ya bedanya gini. Gue sebenarnya suka startup di Indonesia, menurut gue jauh lebih dynamic. Energinya gede banget bro. Si foundersnya maksudnya? Foundersnya atau lingkungan ya, ekosistemnya dan the whole orang bilangnya terrainnya gitu loh. Keadaan Indonesia ini menurut gua buat startup itu luar biasa sekali. Luar biasa susah, luar biasa baik, opportunity. Gua ngeliat in a positive way. Gua ngeliat in a positive way. Malah kalau gua ngeliat Australia agak sedikit terbelakang, nggak seberani orang Indonesia. Foundersnya nih. Ya, dan lihat aja unicornnya juga nggak sebanyak di sini. Dan bahkan kita nggak ngomongin cuma tech startup ya, kita ngomongin SME-nya juga gitu. Mungkin karena the energy of the population-nya juga di sini kan jauh lebih besar, 270 lebih juta jiwa gitu. Dan banyak middle class dan middle low, yang dimana hustling is a must. Iya. Di sana tuh kenyamanannya itu yang bahaya. Lu hidup biasa-biasa kerja sama orang udah enak banget. Pemerintah semua ngejamin segala-galanya. Di sini mentalnya nggak bisa make it or break or die gitu. Jadi ini gila, ini hidup gue men gitu. Gue ngelihat anak-anak startup di sini semua begitu. Gitu nggak, I'm not gue nggak mengecilkan yang kita yang di Australia ya. Tapi gue ngelihat di Indonesia ini sih semarak banget sih, keren banget. Dan fighting spiritnya berarti lebih dahsyat ya. Real banget. Soalnya di sana emang gak ada kerjaan aja digaji dikasih duit kan. Iya, dikasih duit. Apa-apa dikasih uang, supportnya semua ada gitu kan. Oh, gaji UMR-nya aja udah kenceng banget gitu. Lu kerja apa juga, lu bisa hidup gitu. Di sini nggak gitu ceritanya men, gitu. Nah itu yang tapi kita fight for both lah. Kita memang berjuang buat this is why we live for gitu. Kalau dari sisi ininya bro, tadi kan lo nyebut juga terrainnya ya, jadi lingkungannya gitu. Betul. Lo nyebut kata dinamis tuh. Dinamis itu bisa diartikan sebagai very very challenging, bisa jadi very interesting. Yes. Lo yang setuju. mana? Dua-duanya berarti? Gue ngeliat gini loh, dinamika itu datang dari sebuah challenge. Nah orang yang berchallenge, kalau mental responnya semua up for the challenge, itu lu punya keadaan pertandingan lu jadi seru. Lu lihat pertandingan kalau Boyo sama Boyo timnya mau nggak? Nggak mau dong. Yang lu mau hebat sama hebat. Nah karena orang di sini mentalitas gue harus make it, gue harus bisa berhasil. Jadi pertandingan tuh seru banget, seru banget. Cuman yang gue himbau kalau bisa nih di TV, ini zamannya kolaborasi gitu. Sebisa gede-gedenya kompetisi, tapi collab lah gitu. Nah itu yang gue pengen ngelihat lebih banyak lagi kolaborasi. Ini di ekosistem kita itu satu startup sama yang lain collab semua satu sama lain. Di dalam ekosistemnya di Eleven itu? Eleven itu semua collab, yang ini bikin ini, gabung yuk, dibikin ini, masukin ke ekosistem yang gede gitu, perusahaan yang besar-besar gitu. Kerjasama bareng, gue seneng banget gitu ngeliat. Kita komit rilis 20 SME setiap tahun.
Jadi itu lu invest dan lu juga ikut bantu ini Ya, support jadi mereka secara langsung ya? pertama-tama kita akan bantu yang paling dibutuhkan sama mereka ya itu tadi fundamentalnya itu loh. Ya. Fundamental, kadang-kadang mereka nggak punya sisi komersialnya juga, mereka nggak ngerti banyak hal di dalam situ. Itu kita support, kita invest resources sebanyak-banyaknya di situ. Kita kasih roadmap 3 tahun, supaya ada batas waktunya lah bro. 3 tahun itu kita kasih KPI yang di agree bersama, kita bikin roadmap bersama, habis gitu gue full on resources deploy untuk bisa mencapai itu. Nah itu baru kita boleh exit. Seperti itu. Nah, along the way, kalau kita suka, kita kan selalu finding the next LeBron James atau the next Kobe Bryant kan. Kalau kita suka, kita invest lebih lagi gitu sama mereka. Tapi kita juga bukan mau jadi corporate piracy ya, kita nggak mau jadi pirate. Kita selalu back to the founders. Nanti waktu kita exit pun kita kasih foundersnya kesempatan untuk yang dia yang ngambil sahamnya lagi kembali. Gitu. Kalau sebenarnya kalau gue mau goreng di luar, men, Wow, banyak dong. kelar bro. Iya. Iya. Tapi kan nggak enak seperti itu. Jadi gue balikin lagi. Dan gue juga batasin seberapa besar gue boleh akuisisi, gue batasin. Kita jagain semua. Beruntung sekali itu para foundersnya. Waduh, terima kasih. Gue jadi mau masukin proposal ya. Jadi Bisa aja. siapa tahu ketemu tante-tante gue di sana. Saya ingat ketemunya lu lagi gitu ya. Sekarang rahasia gue nggak perlu tante, cuma satu. Apa tuh? Bini gue bro. Top. Belajar dari lu kan. Kan gue ada satu lebih menang dibandingkan lu bro. Apa tuh? Anak gue 4. Oh iya, kan gue udah bilang. Lu lebih dulu. Zaman gue baru lulus sekolah udah beranak. Ya. Oke, kan sekarang ini semua orang ngomongin startup ya. Katanya wah masa startup usai gitu ya. Rame lah gitu. Kayaknya nggak cuma di Indo aja deh. Nggak tahu di Aussie berita itu muncul apa nggak. Gue pengen tahu pandangan lu tentang isu itu tuh. Apa? Rame. Menurut pandangan lu nih gitu ya. How would you respond? Lu ngeresponnya kayak gimana tuh dengan gonjang-ganjing kayak gitu? Menurut gue correction and learning lah. It's a good thing gitu. Karena di mana memang ada banyak bubble, kan lu tahu the way terutama yang tech startup ya, yang scaling game itu kan gila banget gitu, valuation yang dibakar, digoreng segala macam, dan you keep burning dan segala macam. Nah itu yang mungkin sekarang lebih di-balance gitu. Makanya kalau kita juga percaya metode hybrid selalu dari awal gitu. Biarpun kita masuk ke tech startup, kita mau lihat gimana kita bisa ngejar EBIT, gimana kita bisa ngejar EBITDA, earnings itu penting banget. At any given time, can you stabilize the boat? Dan kalau stabilize the boat, will you lose a lot of user atau enggak gitu kan? Karena kalau lu stop burning, lu bisa nggak retain your user gitu. Lu bayarin dia, kasih rebate 30%, dia stay. Tapi begitu lu nggak kasih rebate, dia stay nggak gitu kan? Nah, itu ngeri yang kayak gitu-gitu. Itu kan test of the real value. Bener nggak lu bisa dia ke lu tuh karena lu beneran punya value atau karena lu swap aja gitu kan. Betul. Nah nanti kalau udah sampai di IPO kan semuanya terbukti kan. Jadi ya itu memang it's real, this problem is real, dan koreksi ini mungkin sehat menurut gua. Dan ini pembelajaran. Jadi gua rasa dari sini startup ini akan lebih kuat lagi. Mereka akan jadi lebih hebat. Mereka udah hebat kok, bisa sampai kayak begini unicorn itu udah berapa. Tapi sekarang dengan ini, gue rasa mereka akan jadi lebih hebat lagi. Fundamentalnya udah semakin kuat dan kesadaran untuk ngebangun fundamental, both di startupnya maupun investorsnya itu kan sekarang lagi mengemuka kan, which is good thing. Gitu betul. Kan? No easy money segala macam ya. Lebih ada itulah, lebih saklek lah. Terakhir bro, terakhirnya, udah jam segini ya. Gila ya. Gak berasa ya. Kasih saran dong, advice. Kan lu sendiri pengusaha, lu juga mentor untuk para startup, lu juga investors ya. Kalau itu di-combine jadi satu menjadi Ivan Tandio, apa yang lu bisa sarankan ke teman-teman pelaku startup, baik yang baru memulai ataupun yang sekarang udah jalan startupnya? Menurut gue number one yang paling penting cari purpose dalam hidup lo gitu. Itu yang membuat gue nggak nyerah waktu gue tuh udah di rock bottom dan bahkan gue di minus pada saat itu. Gue keep looking bahwa hidup gue ini punya purpose gitu. Dan purpose yang orang selalu bilang the why behind what you do, it's always bigger than the thing that you do itself gitu kan. Makanya why-nya itu lo mesti temuin ngapain sih lo gitu. It's always more than money. Dan kedua menurut gue cari mentor yang bener. Lo butuh seorang mentor gitu, mentor yang bisa, yang percaya sama lo dan yang lo bisa percaya. Karena menurut gue mentor is someone yang bisa speak into your life. Menurut gue definisi mentor seperti itu. Makanya mentor itu nggak bisa mentornya ngomong, gue mentornya Indra lo, nggak bisa. Cuman yang bisa klaim menurut gue Indranya yang bisa bilang dia mentor gue. Karena kalau dia nggak mau dengerin gue nggak akan bisa jadi mentor. Mau sehebat apapun orang itu, hanya lu yang bisa ngizinin dia jadi mentor. Nah yang ketiga menurut gue jangan pernah nyerah.
gue percaya bahwa kita semua punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Gue benar-benar with tears ngomong hal ini gitu. Gue ngalamin semuanya dan orang kayak gue dapat kesempatan kedua. Dan gue yakin lo orang semua juga punya kesempatan yang sama untuk bisa berhasil. Makanya kita bisa ada di sini. Moga-moga gue bisa bantu ngubah dunia gitu. Wow. Kita punya vision very simple bro. We strive to change the world through entrepreneurship. Wow, thank you so much bro. Thank you bro, thank you so Bangga much. banget gue jadi teman lo nih. Thank you. Bisa aja. Thank you teman-teman, thank you. Makasih semuanya. Ya.